Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali jumpa lagi bersama dengan kami, Solidio Gratia. Kami akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagu ini berkata, ajarilah kami Tuhan, agar dapat menghitung hari-hari kami, agar kami boleh beroleh hati bijaksana. Kami percaya semuanya itu adalah karena Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
kembali berhati. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada beberapa poin dari firman Tuhan yang akan kita renungkan di penghujung tahun kalender gerejawi. Yang pertama, memanage waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat mas yang sangat populer, baik dalam acara ulang tahun kelahiran atau juga dalam melayat orang meninggal atau acara khusus lainnya, adalah Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentu yang dimaksud ayat ini bukan menghitung hari, layaknya kita melihat kalender terus, ya. Ayat ini berbicara soal bagaimana kita harus memeriksa, mengevaluasi diri kita.
Apakah kita sudah menjalani hidup dengan bijak? Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat dan menjadi berkat? Apakah kita telah menjalani hidup dengan cara yang berkenan bagi Tuhan? Ayat ini juga mengajarkan betapa pentingnya mengevaluasi hari-hari yang telah kita jalani sepanjang tahun ini. Jadilah bijaksana dalam menggunakan hari-hari kita. Dalam perikop ini, pemazmur meminta agar Tuhan mengajarinya menghitung hari-hari hidupnya sedemikian. Ini merupakan satu permintaan agar ia bisa memandang waktu sebagai aset yang berharga dan tidak hilang begitu saja. Mengapa pemazmur meminta agar Allah mengajar dia untuk menghitung hari? Pemazmur mengakui bahwa Allah sendiri sebagai pribadi yang menjadi rumahnya, tempat perteduhannya, tempat perlindungannya turun-temurun. Pemazmur melihat keamanan dirinya bukan karena memiliki suatu tempat, tetapi karena memiliki hubungan kepada Allah, yaitu Allah yang kekal adanya. Allah lah sebagai tempat perlindungan yang kekal. Doa ini digubah oleh Musa ketika pengalaman di padang gurun karena ketidaksetiaan umat Israel. Musa mengakui bahwa semua pelanggaran umat Israel di hadapan Allah yang mengakibatkan hukuman Allah berlaku atas mereka. Itu sebabnya Musa memohon akan pemulihan, perkenanan, dan berkat-berkat Allah. Di sini pemazmur merenungkan bahwa hidup manusia hanyalah sementara, bagaikan debu dan rumput. Sang pencipta itu kekal adanya. Itulah sebabnya pemazmur meminta pada Allah agar dia diberikan kesadaran akan kesementaraannya, sehingga ia selalu ingin memiliki hati yang berhikmat untuk hidup yang bermakna. Hikmat yang didasari takut akan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Dan dengan hikmat itu, Musa atau pemazmur di sini dan juga kita semakin dapat mengenal Allah dan hidup berkenan di hadapannya. Memang tak dapat dipungkiri, dosalah yang menyebabkan segala kesusahan dan penderitaan hidup bagi manusia. Dulu masa zaman Adam, umur yang paling panjang adalah Metusala, berumur 969 tahun. Dapat kita baca dalam Kejadian 5 ayat 27. Namun pada zaman Musa dengan segala pergumulannya dan perenungannya mengatakan bahwa hidup manusia hanyalah sebatas 70 tahun. Jikapun dapat mencapai 80 tahun atau lebih, berarti ada bonus 10 tahun lebih kurang, ya. Dan Musa katakan lagi, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, dan semua itu pastilah berlalu. Jadi kesadaran ini menimbulkan kepercayaan kepada Allah bahwa hidup manusia adalah fana, sementara, tidak ada yang abadi di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan pernah kita melewatkan tahun ini begitu saja tanpa kita melakukan evaluasi diri. Ada satu kalimat bijak dan yang menjadi perenungan di penghujung tahun gereja ini, ya. Tidak peduli seburuk apapun masa lalu kita,
Ingatlah bahwa setiap hari baru adalah kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Jika tahun ini merupakan tahun yang kelam, tutuplah tahun ini tanpa harus hidup di dalamnya lagi. Bukalah lembaran yang baru dan songsonglah tahun baru yang akan datang dengan semangat yang baru pula. Jika tahun ini merupakan tahun kejayaan bagi kita, jangan terbuai terus-menerus dengan euforia ini. Ingatlah bahwa di depan kita masih ada sesuatu yang perlu kita raih dan perjuangkan. Tutuplah tahun ini dengan perbaikan-perbaikan yang tadinya mungkin hanya di kedai, di lapo sepanjang hari, main kartu, main catur, berjudi, mabuk-mabukan. Mari ubahkan itu. Jika sepanjang tahun ini ke gereja banyak bolongnya, hanya ada acara khusus saja, waktu sukacita saja, mari kita benahi kembali, rindu datang kepada Tuhan bersama keluarga, anak istri kita. Mari kita bawa mereka untuk memuji, memuliakan Tuhan. Jika belum ada persembahan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan, ayo mari kita mulai. Dan masih banyak yang perlu kita benahi. Tutuplah tahun ini dengan doa dan ucapan syukur, mengawali tahun depan dengan doa dan pengharapan bersama Tuhan kita bisa. Ada amin? Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang kedua adalah waktu tak bisa dibeli. Ada pertanyaan seorang YouTuber kepada seorang anak muda untuk mengetahui harga pakaian anak muda zaman now. Dalam tayangan video itu, anak muda itu menjawab malu-malu sambil menyebutkan jaketnya, sepatunya, tasnya yang kalau di total jumlahnya 70 juta. Tapi begitu ditanya berapa harga jam tangannya, anak muda itu menyebut angka yang membuat siapapun melihatnya terbelalak. Sebab harga jam tangan itu 10 miliar. 10 miliar. Sekali lagi 10 miliar. Tapi nilai 10 miliar itu seolah tidak ada artinya dibandingkan jam tangan paling mahal di dunia, yaitu jam Patek Grandi Marie Antoinette senilai 430 miliar rupiah. Nama Marie Antoinette sendiri diambil dari nama Ratu Prancis sebelum masa revolusi yang sangat terkenal, sangat glamor untuk menunjukkan kemewahan jam tersebut. Meski bisa membeli jam yang paling mahal sekalipun, manusia tetap tidak bisa membeli waktu. Jam mahal kita tidak akan bisa menambah jumlah waktu kita. Orang kaya, orang miskin punya waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Kita bisa membeli jam mahal, tapi belum tentu kita bijak dalam mengatur waktu. Kita bisa membeli jam mewah, tapi kita belum tentu bisa membaca waktu Tuhan. Sebab itu yang terpenting bukanlah jam mewah yang kita miliki, tapi apakah kita bijak soal memanage waktu kita, mengatur waktu kita. Bagi para penyuka jam tangan, jangan berdoa untuk sebuah jam tangan yang Anda inginkan, tapi berdoalah, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jangan hanya sekedar menjalani hidup,
Tapi hitunglah hari-hari kita, apakah kita sudah menjalani kehidupan ini secara baik, secara efektif dan maksimal? Apakah kita menggunakan waktu kita secara bijak untuk berkontribusi bagi Tuhan, bagi keluarga, bagi pekerjaan, dan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik? Tidak ada gunanya kita mengenakan jam tangan yang sangat mahal sekalipun jika kita tidak bisa menggunakan waktu dengan bijak. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang ketiga, sebuah ungkapan berbunyi time is money, atau waktu adalah uang. Ungkapan ini menjelaskan betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan. Cobalah kita melihat akronim mengenai waktu atau time berikut ini, sehingga kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas betapa pentingnya waktu bagi kita. Huruf pertama yakni T, treasure, atau harta berharga. Untuk mengetahui nilai dari 1 tahun, tanyakan itu pada seorang murid yang tidak naik kelas. Untuk mengetahui nilai dari 1 bulan, tanyakan pada seorang ibu yang melahirkan secara prematur. Berapa nilai 1 jam? Tanyakan itu pada seorang pengusaha yang penerbangannya mengalami penundaan dan ia kehilangan janji bisnis yang penting. Berapa nilai 1 menit? Tanyakan pada seorang yang mengalami serangan jantung di restoran dan ada orang yang berbaik hati cepat-cepat menolongnya. Maka waktu itu adalah harta karun kita. Huruf kedua, I, atau investment atau investasi. Waktu tidak sama dengan uang. Kita bisa menghasilkan dan menabung uang, tetapi kita tidak bisa menghasilkan atau menabung waktu. Satu-satunya yang dapat kita lakukan terhadap waktu adalah menginvestasikannya dengan cara menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Jika tidak, kita akan kehilangan waktu tersebut. Sebab itu, isilah waktu sebaik mungkin dengan cara mencari Tuhan, bekerja dengan baik, belajar dengan tekun, melayani dengan baik, berdoa, atau bertobat dan berbalik kepada Tuhan bagi yang masih menundanya. Pendeknya, istilah waktu yang ada dengan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Huruf ketiga adalah M, atau manage, atau mengatur. Penggunaan waktu perlu diatur. Manfaatkan waktu untuk hal-hal yang utama dan mendesak terlebih dahulu. Baru kemudian untuk yang tidak terlalu penting atau tidak mendesak. Mengatur waktu termasuk menentukan dengan bijak berapa porsi waktu yang kita pakai untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk keluarga, untuk bekerja, beristirahat, dan untuk melakukan banyak hal. Jangan kita pakai waktu kita habis untuk menggosip orang lain. Mari kita pakai waktu kita yang akan lebih berarti. Huruf terakhir E, atau enjoy, atau menikmati. Waktu merupakan anugerah Tuhan yang indah. Nikmatilah waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan sukacita dan ucapan syukur. Jangan bebani hari-hari Anda dengan kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, atau berbagai bentuk emosi negatif yang akan merusak kebahagiaan Anda.
Jalani segala sesuatunya dengan tabah dan bersukacitalah. Mungkin selama ini banyak waktu yang terbuang begitu saja. Anda menghabiskannya dengan terlalu banyak tidur, menonton ini dan itu, dan menghabiskan waktu dalam hal yang kurang berguna. Mulailah pakai waktu-waktu yang ada sebaik mungkin. Akan tiba saatnya di mana suatu hari nanti Anda akan mempertanggungjawabkan waktu-waktu kepada Sang Pemberi waktu. Keempat, dalam renungan kita ini memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun gereja sesuai kalender gerejawi. Dan hari ini kita juga memperingati orang-orang yang sudah mendahului kita atau yang sudah meninggal di sepanjang tahun 2021 ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya mau memberikan pesan dan mengingatkan kita semua yang masih tinggal dan hidup di dunia ini. Saya mau mengajak agar kita tidak salah memahami tentang orang yang sudah meninggal, bahwa orang yang meninggal itu tidak ada lagi hubungannya dengan kita yang masih hidup di dunia ini. Ada banyak kekeliruan yang saya perhatikan di dunia nyata pun dunia maya atau di medsos. Ketika orang tua meninggal dan akan dimasukkan ke liang lahat, mereka berteriak histeris dan meminta berkat kepada orang tua atau kakek neneknya. Bahasa Bataknya, Bapak Inong, opung, pasu-pasu hami, tangnya kok kami, pahop pumon, poparan mon. Nah, itu ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa among inong atau anakku hasian, ya mungkin juga pacarnya masih hol au romaho tu nipitku satok kinpe. Wah, yang paling heboh lagi ketika orang yang dicintai meninggal, banyak barang-barang yang dimasuki ke petinya ya, jadi kayak pindahan gitu. Ada lagi yang dipesankan agar handphonenya dimasuki ke petinya, ya, katanya agar bisa komunikasi. Yang paling luar biasa dan sangat mengherankan, orang mati itu dipakaikan kacamata, ya, dan Alkitabnya diletakkan di atas kepalanya. Pertanyaan kita, apakah orang yang mati itu masih mau baca Alkitab di ruang kubur? Jangan waktu semasa hidup nggak pernah baca Alkitab, kok sudah mati mau baca Alkitab. Ini sangat mengherankan ya. Ada lagi yang mengatakan kalian semua anak-anaknya harus akur-akur agar arwah orang tua kita tenang dan damai di sana. Ada lagi yang mengatakan titip salam buat mama ya Pak, kalian sudah ngumpul di sana di sorga. Wah, banyak sekali ya Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Kristus, hal-hal yang sangat aneh dan keliru. Jangan pernah kita mengungkapkan seperti itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Memang betapa terpukulnya perasaan dan sedih jika orang yang kita kasihi sudah mendahului kita. Kematian itu tidak memandang latar belakang seseorang. Apakah dia kaya atau miskin, pejabat atau orang rendahan, pemimpin atau bawahan, semua orang pasti mengalami kematian. Entah itu saat dalam kandungan, umur 1 hari hingga usia uzur, semuanya akan mati. Kematian tidak juga melihat saat sehat atau sakit,
kapan saja bila sudah tiba ajalnya akan menjemput orang yang bersangkutan. Akan tetapi seperti yang dikatakan Rasul Paulus, mati ataupun hidup kita adalah milik Tuhan. Dapat kita baca dalam Roma 14 ayat 7 dan 8. Semua orang akan mati dan kembali ke rumah Bapa di sorga. Apakah kematian itu sangat menakutkan? Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sudah memberi jaminan kepada kita bahwa kematian tidak lagi menakutkan karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus sudah menyinari kuburan kita. Dia sudah memperbaharui kehidupan kita melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Kematian itu hanya sebagai jembatan kita memasuki kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru, bertemu dengan Allah Bapa. Amin. Amin. Hidup ini bukan hanya berakhir pada kematian, tetapi akan diubahkan kembali pada kehidupan yang baru. Di balik kehidupan ada kehidupan yang kekal. Sorga adalah tempat perjumpaan orang-orang yang percaya. Akan ada reuni selamanya di sana. Buku ND 347 ayat 1 dikatakan, Sai masih paijando na porseai dung sahat belakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani. Jadi kita saling bertatap muka bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Ayo, mari kita buka kedua telapak tangan kita. Dan lihatlah ada garis tangan berbentuk huruf M. Seperti ini, ya. Ada huruf M. Jadi, kedua telapak tangan kita ini bertuliskan MM. Memento mori. Artinya adalah ingatlah hari kematianmu. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Tetapi yang jelas, mari kita pakai hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan dan menjadi berkat. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, ingatlah dan mari kita dalam doa kita kepada Tuhan memohon, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya melalui nyanyian pujian dan renungan hari ini menjadi rema dan berkat bagi hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di dalam Kristus, terima kasih Engkau adalah Raja kehidupan dan juga kematian. Mati hidup kami ada di tangan Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh bijaksana. Ajar kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk melakukan seluruh kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, agar hidup kami berarti, berguna, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa di sorga, Engkau berkati seluruh pendengar hari ini. Berikan kesehatan, rezeki, dan juga sukacita, serta damai sejahtera yang daripadamu. Sehingga kami dapat melewati hari-hari sepanjang tahun ini
dan akan mengakhiri tahun ini sesuai dengan kalender gerejawi agar kami dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau mengingatkan kami akan memento mori, ingatlah hari kematian, agar kami dapat mengingat hari kematian kami, sehingga kami dapat mengevaluasi kehidupan kami lebih baik, lebih bermakna untuk hari ke depan. Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.